Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk hidup, di mana saya yakin dan percaya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan umat manusia malam hari ini, ada yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup kembali. Oleh karena itu, bukan saja rasa syukur yang harus kita ucapkan, tapi lebih kepada kita harus mempersiapkan setiap waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala panggil, karena bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang aneh lagi ketika ada yang tidur pada malam hari dan pada subuh harinya yang tidak bangun kembali, bukan karena lelah, tetapi karena memang umurnya sudah sampai pada saat tidak bisa dilebihkan, tidak bisa dikurangkan. Jemaah Masjid Al-Jaranampa yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita pada kajian. Semoga ini bukan menjadi terakhir bagi kajian kita, karena biasanya setelah Ramadan ini jalan-jalan, jadi waktunya, tapi insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan bahasan kita selama kita masih berada di tempat ini insyaallah. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat siam, baik syarat-syarat dari puasa itu, baik yang syarat wajibnya maupun syarat sehatnya. Syarat wajibnya kemarin Islam, balik, akil, kemudian hindar dari haid dan nifas bagi yang perempuan, yang kelima punya kemampuan untuk puasa. Kemudian syarat sehatnya kemarin kita sudah sebutkan 4. Islam bisa membedakan antara baik dan benar, kemudian hilangnya uzur-uzur yang menghalangi puasa tersebut, kemudian waktunya pun pada bulan Ramadan kalau dia puasa Ramadan. Kemudian juga kita sudah bahas kemarin rukun puasa, ada orang yang puasa, kemudian niat orang puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah selesai kita bahas. Sekarang masuk pada sunnah-sunnah puasa dan hal-hal yang makruh atau dibenci dalam puasa. Mustahabbatus siyam. Hal yang pertama yang menjadi sunnah dalam puasa adalah ta'jilul fitr. Bukan ta'jilul fitr, bukan percepat Idul Fitri. Boleh dalam bahasa Arab kita katakan ta'jilul fitr atau ta'jilul iftar. Ta'jilul fitr atau ta'jilul iftar. Iftar maknanya adalah buka. Sering kita dengar iftar jamaah, buka bersama. Kalau sahur makan sebelum puasa. Kalau iftar itu buka puasa. Tapi kalau buka baju bukan iftar juga. Buka baju khalqul malabis. Jadi sama-sama maknanya buka, tapi dalam bahasa Arab untuk puasa khusus, untuk baju khusus, jadi dia punya kata-kata yang berbeda. Ta'jilul fitr maknanya adalah mempercepat buka. Mempercepat di sini bukan maksudnya kita percepat sebelum waktunya, bukan. Kira-kira buka. Misalnya kita ingin jam 5 kayaknya udah harus nih datang ke masjid, kita tutup semua pintu ini, kita percepat buka. Artinya ketika sudah masuk waktu untuk berbuka, disunahkan untuk tidak melakukan kegiatan apa lagi kecuali untuk mempercepat membuka. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr.
dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu masih dalam keadaan yang baik ketika mereka masih mempercepat buka puasanya. Jadi ketika ada manusia yang tidak mempercepat buka puasanya, berarti itu alamat bahwasanya ada yang tidak beres pada umat manusia pada saat itu. Yang ada yang tidak beres. Ada lagi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu hadha ad-din dhahiran ma'ajjal nasr." Insyaallah agama ini insyaallah akan masih tetap kelihatan ketika umat manusia mempercepat atau umat Islam mempercepat buka puasa mereka. Lama fi dzalika, ini kenapa kita mempercepat? Kenapa kita disunahkan untuk mempercepat buka? Ya bukan karena haus. Lama fi dzalika min mukhalafati al-yahudi wan nasara alladziina yu'akhirun. Fa in akharu li'udhrin fala ba's, wa in ra'a al-fadl fi ta'khir kariha dzalika li mukhalafatihi li hadits. Jadi kenapa kita harus mempercepat buka? Karena selalu kita dianjurkan untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani itu mereka ternyata puasa juga Pak, tapi puasanya mungkin berbeda. Dan mereka biasanya mengakhirkan bukanya. Maka kita harus berbeda dengan mereka. Kita mempercepat berbuka. Jadi itu sebabnya. Kemudian kalau misalnya ada orang yang mengakhirkan karena uzur, misalnya dia di atas mobil, ya misalnya malam-malam lagi ya kan, susah. Kalau misalnya dia buka susah mungkin karena harus cepat perjalanan dan sebagainya, maka dikatakan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau dia melihat bahwasanya kayaknya lebih bagus deh saya akhirkan, maka hukumnya makruh, ya, karena dia telah menghilafi hadis. Nah, kenapa bisa makruh Ustaz? Kenapa nggak haram? Karena di sini sunnah. Biasanya sunnah kalau dia langgar itu makruh. Kalau wajib dilanggar haram. Gitu maksudnya. Jadi turutannya gitu, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau biasanya yang sunnah dilanggar, biasanya kena makruh atau mubah saja. Tapi kalau yang wajib yang dilanggar, maka dia akan kena dengan haram. Sudah paham Ustaz? Yang kedua, sunnah yang kedua adalah setelah kita mempercepat bukan Idul Fitri, mempercepat buka puasa. Nah, ini bahaya kalau nggak paham bahasa Arab. Di sini dikatakan ta'jilul fitr. Fitr itu Idul Fitri. Ada Idul Fitri, ada zakat fitr. Jadi ta'jil betul-betul harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah al-fitru ala ratbin aw tamarin. Yang kedua adalah ketika kita membuka puasa, kita memulai dengan kurma. Ada banyak macam kurma. Ada rutab, sering ketemu yang penjual kurma biasanya lebih tahu rutab. Ada banyak jenis-jenis kurma. Tapi disarankan yang kurma yang sudah matang dan atau setengah matang. Rutab itu yang setengah matang. Enak biasanya. Yustahabu lis-shaimi an yaftir ala rutabin fa inna yajid fa'ala tamar fa inna yajid fa'ala ma'. Nah, jadi disunnahkan kepada orang yang mulai berbuka itu dengan rutab itu kurma yang setengah matang, atau dengan kurma, atau enggak, kalau enggak ada dengan kurma yang matang, ya pertama dengan kurma yang belum terlalu matang, kemudian kurma yang matang, kemudian kalau enggak ada lagi ya harus mulai dengan air bisa. Boleh. Ya, hadisnya adalah diriwayatkan dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftiru qabla an yusalliya ala rutubat, fa in lam yakun rutubat fa tumairat, fa in lam yakun tumairat hasawati mimma. Dulu Nabi SAW berbuka sebelum memulai sholat dengan rutab. Rutab itu kurma yang belum terlalu matang. Kalau nggak ada kurma yang agak matang sedikit, kalau nggak ada dia akan coba-coba memperhatikan ada air atau tidak. Bukan kolak ya, bukan kolak. Tapi kalau kolaknya ada air, ini juga kolak. Masya Allah. Jadi jangan mulai dengan kolak, tapi mulai dengan air. Dan belakangan ini sudah dapat medis itu sudah membuka kenapa harus mulai dengan kurma. Katanya kurma itu punya zat manis yang membantu gitu dalam tubuh kita, yang itu kita kehilangan ketika puasa. Wallahu taala alam akan kebenaran ilmiahnya, tapi
ketika kita diperintahkan atau disunahkan seperti itu, maka tidak ada lagi kata bahwasanya ya harusnya dibuktikan dulu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah doa indal iftar. Yang ketiga adalah doa ketika iftar. Ya. Jadi sebenarnya doa sebelum, bukan ketika buka puasa saja, bahkan momen-momen sebelum buka puasa itu momen-momen diterimanya doa. Hanya kita kalau sudah kolak di depan kadang-kadang kolaknya teringat, doanya lupa. Ketika buka sama juga, ya biasanya doanya Bismillah aja. Kemudian kolak lagi. Nah ini kadang-kadang ya. Banyak mungkin banyak nanya, Ustaz, bagaimana sih doa buka puasa itu? Ya, ada yang mengatakan boleh Allahumma laka sumtu wa la rizqika aftartu, atau bisa juga dhahabad dhama'u wa talatil urqu wa thabatal ajru insyaallah subhanahu wa ta'ala. Banyak. Jadi ada yang mengatakan hadisnya lemah, tapi bisa kita menggunakan hadis lemah dengan ketentuan tertentu. Nah, misalnya ini kan doa sebenarnya bukan berarti tidak berkaitan dengan halal dan haram. Doa apa saja sebenarnya bisa kita lakukan pada saat iftar atau pada saat berbuka itu. Tapi bisa juga kita katakan Allahumma laka sumtu, atau bisa juga kita katakan dhahabad dhama'u talatil urqu wa tab. Banyak ulama mengatakan, banyak pembahasan sebenarnya di sini. Ada yang mengatakan kalau Allahumma laka sumtu itu hadisnya lemah, jadi nggak boleh kita ya lebih baik hadisnya lemah daripada hadis dari kita sendiri. Ya, doa biasanya kalau kita dari kita sendiri kan ya, boleh, masa yang hadis lemah nggak boleh, ya kan? Atau ada yang mengatakan dhahabat dhama'u wa talatil urqu wa thabatal ajru itu bukan doa, tapi sebatas ungkapan, ya boleh juga. Jadi artinya dhahabat dhama itu telah pergi rasa haus, wa talatil urq dan telah basah tenggorokan, wa thabatal ajru dan insyaallah kita akan mendapatkan pahala. Bisa lihat. Jadi sebenarnya selama itu tidak berkaitan dengan halal haram, maka pintu terbuka besar. Artinya mau doa apa saja, ya apalagi pada saat waktunya diistijabah, insyaallah akan dikabulkan. Tapi ingat bahwasanya dikabulkannya dengan 3 cara. Jangan minta jodoh langsung ada jodoh, kan nggak mungkin. Ya, lebih baik ditaruh di akhirat, jodohnya di akhirat nanti kan. Hari akhirat. Daripada di dunia kan dimarahi. Nggak mau dikabulkan terus. Kabul terus. Gimana saya? Apalagi mau dikabulkan terus. Iya. Kemudian yang keempat adalah sunnah yang keempat adalah iftar shaim. Iftar shaim itu memberikan buka bagi orang Yang berpuasa. Yustahabu lil muslim an yad'u lil muslim bi shaim lit-ta'ami wa yuftiru bi an yut'imu fi waqti fitr, fa in lam yaqdir ala ashaihi fattahu ala tamratin aw syurbati ma'in aw labanin. Jadi disunnahkan atau dianjurkan kepada umat muslim untuk memberikan makanan berbuka. Kalau dia nggak bisa berikan makanan, paling tidak kurma. Kalau nggak bisa kurma, paling tidak dengan air. Bayangkan, saking ulama itu tidak mau menghilangkan pahala untuk kita berbuka kepada orang lain itu. Ya, kalau memang betul-betul kita punya satu makanan nih, tapi air punya lebih, ya kita kasih saudara kita airnya, kemudian atau bisa kita minum setengahnya, minum kasih, atau kita punya kurma, 2 kurma, diberikan saja kepada saudara kita. Ya, kita sudah akan mendapat pahala daripada memberikan puasa bagi orang lain. Ya, terutama masalah kita di sini, ibu-ibu masak luar biasa, bukan hanya kurma, tapi berpiring-piring kolak. Alhamdulillah. Jadi semoga ya banyaknya buka puasa yang mereka berikan kepada kita, ya begitu pun pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besarkan dengan niat yang begitu besar dari kaum ibu-ibu insyaallah. Sementara ini ayam pedaging. Kemudian yang kelima adalah Ini juraganya. hadisnya adalah diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Masyaallah. Semuanya Nabi SAW bersabda, "Man fatara sha'iman falahu mithlu ajrihi, la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Subhanallah. Barang siapa memberikan buka puasa bagi orang lain,
maka baginya pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi pahala orang puasa itu tersendiri. Allahu Akbar. Sebentar kita buka puasa. Kasih kurma saja sudah dapat pahala puasanya dia. Apalagi kalau kita kasih kurma sama orang yang soleh, orang yang sering iktikaf, orang yang sering berdoa, maka semua pahala, bukan pahala puasanya saja, pahala amalan puasanya pun ke kita gitu. Jadi bukan pahala puasanya saja, makanya Berarti sebentar buka puasa bersama lagi. Puasa bersama lagi sebentar. Ya, jadi Masya Allah. besarnya pahala itu tergantung kepada siapa kita berikan puasa dan kepada momennya. Misalnya ada orang yang kita lihat kok susah untuk buka puasa, kita berikan buka puasa maka luar biasa pahala karena orang butuhkan itu. Oh gitu kan? Ya, atau kita lihat kayaknya orang ini orang saleh misalnya. Saya ingin mendapatkan pahala amalan puasanya dan pahala puasanya tersendiri. Saya berikan di satu kurma saja kita berikan, ya sudah mendapatkan pahala puasa. Apalagi ibu-ibu nih banyak orang yang berikan pahala kolak ini, wah semua pahala amalan kita puasa ini diberikan kepada mereka tanpa mengurangi pahala puasa kita tersendiri. Wah. Terlambat ini hadis Kalau begini kayaknya tahun depan bukan ibu-ibu lagi yang masak bawa Ini hadis terlambat Ustaz. Maunya hari pertama. Insya Allah. Jadi terlambat hadis ini semoga kita masih dipertemukan. Jadi Pak Imam nggak usah ngomongin ibu-ibu lagi. Pak Imam sendiri yang masakan. Sebentar pulangin langsung periksa. Jadi ini bukan hanya untuk puasa Ramadan, puasa Senin Kamis juga, puasa Daud juga. Jadi bukan hanya puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Jadi dulu Rasulullah SAW sangat suka 3 hari. Dia nasihatkan sama Abu Hurairah. Yang pertama adalah puasa 3 hari selama 1 bulan. Namanya Ayyamul Bid, hari-hari putih. Hari-hari putih itu bukan puasa putih. Hari-hari putih maksudnya dari 13, 14, 15. Tapi bukan kalender Masehi, kalender Hijriah. Ya jangan lihat nanti kan hari Mei, Juni nanti 13 bulan enggak. Ya. Jadi di habis ini apa? Syawal. Nah di Syawal ini ada 6 hari kan. Momen buka puasa nih. Buka puasa bersama, jangan hanya Ramadan kan. Ya, Syawal kita adakan buka puasa bersama sehingga terjadi ukhuwah Islamnya masih ada gitu. Ya. Jadi saya harapkan nanti ya, bukan saya melihat kalau di postingan bukan ibu-ibu lagi yang masuk ya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak saling lomba-lomba untuk berbuka puasa. Kalau kita nggak bisa memberikan buka puasa, kalau kita sudah bisa berbuka puasa bersama di sini, kita bagi-bagi di jalan ya orang yang lewat. Seperti jadi, tapi kita pastikan bahwasanya orang lewat itu adalah muslim. Baik kita dapat puasanya. Kemudian jadi bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja. Jadi habis ini ada ya Pak Imamnya ada puasa Syawal. Ya ada kan buka puasa bersama. Ada program BKM, Masya Allah. Program BKM, Insya Allah. Senin Kamis. Kemudian ada juga kalau yang mau puasa Daud, ya ini tapi mungkin agak susah bagi. Tapi Senin Kamis dan Ayyamul Bid jangan sampai kehilangan pahala puasa. Tapi betul-betul kita pastikan, khususnya puasa sunnah ini, ya betul-betul kita pastikan orang ini puasa. Karena takdirnya mau kita ambil pahala puasanya bukan puasa malah diberikan kepada kita dosa-dosanya. Jadi itu dipastikan. Kemudian yang kelima, nanti BKM itu bikin database. Siapa yang puasa datang masjid. Makan sahur. Sahur ini dari kata sahar. Sahar itu maknanya waktu terakhir daripada malam. Makanya kita sahur itu ya sebelum subuh, karena malam akhir malam itu pada saat sebelum subuh itu. As-sahur adalah ismu ta'am alladhi yutasahharu bihi. Sahar waktunya. Sahur nama yang dimakan. Seperti wudu. Wudu itu wudu itu apa perilakunya, apa amalannya. Wudu itu air yang digunakan untuk wudu. Wudu waw hamzah wudu. Makanya dalam bahasa Arab itu betul-betul ya, apalagi dalam hadis ya, fa'ata bi wudu'in fatawadda. Apalagi wudu ini adalah air yang digunakan untuk wudu. Kalau wudu itu pekerjaannya. Itu juga sahur. Sahur
Waktunya. itu waktunya adalah akhir pada malam hari. Kalau sahur, Makanan. kalau saharo waktunya. Kalau sahur pakai wawu, sahawro itu namanya makanan yang disediakan untuk kita makan pada waktu sahur. Gitu. Itu namanya sahur. Oh, sahur udah. Mana makanannya? Jadi kalau kita sahur kan, oh iya kalau sahur mana sahur ini? Enggak, maksudnya waktu bukan. Dalam bahasa Arab namanya sahar. Sekarang waktunya sahar namanya berarti itu sahur. Gitu. Oh berarti kalau di Mai kita ya sahar ya, maunya sahar bukan sahur. Sebenarnya kalau kita mau ikut bahasa Arab, sahur lagi. Kalau sahur, sahur, nanti semua datang ke masjid. Mana makanannya? Tapi karena di kita sekarang sahur itu waktunya, maka boleh juga. Artinya sesuai pemahaman. Jadi betul-betul dalam bahasa Arab itu kita harus pahami, ya. Seperti banyak hal-hal yang kadang-kadang kita dapatkan ada pergeseran makna dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ada yang pergeseran maknanya 100%, ada pergeseran maknanya 50%, ada yang pergeseran maknanya 20%. Maka itu yang perlu kita luruskan. Seperti kata fitnah itu 100% gesernya dari kata bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau fitnah di Indonesia itu ya menceritakan apa yang tidak benar dari saudara kita. Dalam bahasa Arab itu fitnah itu bukan itu. Fitnah itu maknanya adalah azab, ya azab kan. Fitnatul Kobar. Fitnatul Kobar itu bukan berarti saya menceritakan orang-orang di kuburan. Fitnatul Kobar itu adalah azab atau pertanyaan dalam kubur. Ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu akan fitnah nanti di kubur. Fitnah di kubur di sini bukan menceritakan orang lain, bukan, tapi ya pertanyaan atau azab yang akan didapat oleh seorang yang meninggal ketika dalam kubur. Atau fitnah juga bisa dimaknakan ujian, fitnatul mahya wa mamat, ujian ketika saya kehidupan dan ujian kematian. Nah, tapi kalau fitnah di kita menceritakan, fitnah di kita dalam bahasa Arab namanya tuhmah, atau ittiham, atau ghibah, hampir sama. Ya. Jadi pergeseran maknanya berbeda. Nah itu yang harus dipahami. Makanya kalau orang awam akan mengatakan seperti, tidak boleh fitnah. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Sudah salah makna fitnahnya. Ayatnya benar. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Tapi cara mengistilahkannya salah. Cara mengistilahkan ayatnya benar. Jadi kalau saya bilang kita harus wajib untuk sholat, terus saya katakan wa atuz zakat. Ayatnya kan benar, ayatnya itu kan benar. Tapi artinya bukan saya menyuruh untuk berzakat, malah saya menyuruh umat untuk melaksanakan, untuk mendirikan sholat. Gitu. Jadi beda antara ayat yang benar dan cara mengistidlalkan dengan benar. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau ayatnya bisa saja benar, tapi cara meletakkan ayat itu pada kondisi atau pada ceramah yang dia inginkan itu jangan sampai salah. Jadi makanya penting dalam ilmu agama Islam namanya ilmu usul fikih. Usul fikih itu bagaimana kita mengambil satu ayat, ya tentunya ayatnya benar ada dalam Quran, kemudian kita letakkan pada hukum yang benar. Nah itu baru dikatakan istilahnya benar. Jadi nggak cukup kita menghafal Quran, menghafal hadis, kemudian cara istilahnya salah. Jadi dalam Islam itu betul-betul ya kalau kita ingin hafal ayatnya berarti yang menghafal ayatnya, ya namanya hifdzul Quran. Kalau kita ingin benar-benar mengambil ayat itu kemudian menempatkannya pada posisi yang benar ketika mengistilal, yang namanya adalah belajar namanya usul fikih. Kemudian sunnah yang keenam adalah mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur bukan setelah subuh. Mengakhirkan sahur maksudnya mendekati subuh. Mendekati subuh. Saya bisa nggak sahur ketika saya makan setelah isya? Bisa. Dengan niatnya bisa. Tapi hilang keutamaannya, hilang sunnahnya. Misalnya saya makan enggak? Biasanya saya itu kalau makan harus bisa. Saya makan. Iya bisa. Saya niatkan waktu sahur. Karena kan dia memang akhir, ya sudah masuk ke akhir. Jadi bisa dengan niat saya misalnya, ya Allah, saya ini sahur saya. Jadi nggak usah bangun kecuali nanti subuh. Jangan terus subuh dah. Jadi hadisnya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yu'ajjilul fitra wa yu'akhiru sahur faqala hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya mempercepat buka dan mengakhirkan sahur
maka dia berkata beginilah dulu Rasulullah SAW melakukan, bagaimana dia melakukan sahur dan bagaimana dia melakukan buka puasa. Kemudian sebelum terakhir adalah iktisal min hadatsil akbar. Ya, yustahabbu lil muslim an yaktasila min al-janabah qabla al-fajr. Ya, seperti saya tadi. Jadi kalau misalnya pada malam hari ya terdapat maksudnya hadas akbar itu ya misalnya mohon maaf keluarnya mani dan lain sebagainya, entah karena berhubungan atau tidak, maka disunahkan untuk kita mandi sebelum subuh. Ustaz, kalau mandinya setelah subuh boleh dan tidak membatalkan puasanya, tapi ya pasti subuhnya ketinggalan. Pasti subuhnya ketinggalan. Jadi boleh, tapi subuhnya ketinggalan. Subuh dimundurkan. Iya. Tadi saya pun jadi disunahkan untuk kita ketika mendapatkan hadas akbar. Hadas akbar itu jadi ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil itu bedanya adalah kalau hadas kecil disucikannya cukup dengan membersihkan tempat buang air kecil air tersebut atau tempat keluarnya. Kalau hadas akbar dia malah harus dengan mandi. Itu cara bedanya kalau dengan hadas kecil segala sesuatu yang dikeluarkan ya dan tempatnya dibersihkan dan tempat keluarnya dibersihkan. Kalau hadas akbar dimandikan, cara membersihkan. Sunnah yang terakhir adalah kasratul a'mal shalihah. Ya, jadi bagaimana kita memanfaatkan puasa itu betul-betul untuk memperbanyak amal soleh. Dan amal yang saleh. Jadi soleh pakai sol, soleh pakai ko, sama-sama lam dan hanya sama, tapi berbeda maknanya. Jadi amal yang soleh, amal yang saleh, amal yang baik. Maka kita hindarkan ya selama puasa, baik tahun ini maupun tahun depan, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, untuk selalu menghindari. Karena sebenarnya puasa ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang paling baik. Betul. Kalau ketika dulu Rasulullah SAW itu baik ketika di luar Ramadan baik, tapi ketika masuk Ramadan itu orang paling baik. Paling baik itu gimana? Ya ketika yang lain, ketika misalnya kita diminta untuk berbuat yang misalnya mubah, mungkin dia merasa enggak usah, saya selalu berbuat baik saja, selalu berbuat ibadah saja. Nah, jadi betul-betul syahrul Ramadan itu syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan itu bulan yang mentarbiyah kita. Ya kalau di luar Ramadan dulu kita mungkin banyak menceritakan orang lain, kita usahakan bulan Ramadan itu untuk tidak menceritakan orang lain. Kalau di luar Ramadan dulu kita sering mungkin mulai ada rasa ria, sombong, itu kita hilangkan Ramadan. Ya, jadi kita betul-betul kalau di luar Ramadan itu dulu susah kita maafkan orang lain. Bulan Ramadan jadi orang yang paling pertama memaafkan orang lain walaupun orang lain itu salah. Jadi betul-betul dalam Ramadan ini kita usaha untuk kalau di bulan selain Ramadan dulu mengeluarkan 1.000 itu susah. Di bulan Ramadan 100.000 pun ya gampang. Gitu. Jadi betul-betul di Ramadan kita harus berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan Ramadan masih subuh, pada saat Ramadan udah 5 waktu. Kalau pada saat bulan Ramadan sebelum Ramadan, ya. Periksa kantong masing-masing. Kalau mungkin beli sesuatu yang ya biasa-biasa saja, ya. Kalau bisa di bulan Ramadan beli sesuatu yang luar biasa untuk istri, anak dan umat Islam. Jadi betul-betul kita harus beda dengan bulan Ramadan dan selain Ramadan. Jangan sama kan? Kalau sama berarti betul-betul fungsi daripada bulan Ramadan itu untuk menjadi kita bulan yang terbiak diri kita, berarti belum merasuk dalam diri kita. Jadi kita usahakan pada saat bulan Ramadan kita berbeda setara, kalau bisa bukan 360 derajat, 1000 derajat kita bisa, itu lebih baik. Karena begitu Rasulullah dulu. Rasulullah itu bukan berarti sebelum Ramadan tidak baik, pada saat Ramadan enggak. Tapi sebelum Ramadan dia baik. Tapi ketika masuk Ramadan itu paling baik. Mungkin pada saat bulan Ramadan ada sedikit lah marah-marah. Tapi pada saat intinya kelihatan dia paling baik adalah pada saat bulan Ramadan. Nah, maka ya kita usahakan ya bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan ini hari ini tinggal 1 hari, ya maka ya coba kita mulai hari ini untuk kita menjadi orang yang paling baik. Ya bukan depan manusia, bukan depan manusia, depan Allah. Insyaallah kalau depan Allah kita orang yang paling baik, ya Allah yang memberikan ya
Allah yang menggerakkan hati manusia untuk ya menilai kita seperti apa. Gitu. Jadi coba hari ini saja kita menjadi manusia yang paling baik bisa tidak? Ya, apalagi hari yang paling terakhir. Kita mau ingin menutup Ramadan ini untuk kita menjadi orang yang luar biasa. Kalau misalnya ada dendam, dengki, hari ini kita coba untuk keluarkan dendam dengki. Kalau hari ini masih ada percekcokan antara kita dengan umat muslim, hari ini saya langsung telepon. Mohon maaf selama ini kalau saya bikin kesalahan. Ya, jangan tunggu Idul Fitri dulu nah. Ya. Jadi kemudian kalau misalnya selama ini kok saya silaturahim sama ini jarang ya. Hari ini saya langsung datang dengan mungkin beras atau mungkin dengan hadiah saya datang, Pak, ini hadiah, mohon maaf selama ini saya belum ada silaturahmi. Ya. Kalau misalnya kemarin ada renggang gara-gara satu dan lain hal, ada kan telepon dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi kerenggangan yang seperti semula. Jadi coba kita mulai hari ini saja. Ya, menutup dengan Ramadan ini kita menjadi manusia yang terbaik. Kalau dulu susah senyum, sekarang senyumnya diperbanyak. Ya, jadi kalau senyum itu sedekah. Senyum, masya Allah. Senyum lupa ketuk. Senyum pakai ketuk. Senyum dulu mas. Senyum dulu. Membicarakan orang lain, sekarang ketemu dengan orang yang membicarakan agama. Masya Allah. Kalau ketemu dengan orang manis lain, sekali senyum Pak Imam nih. Ya. Senyum dulu Pak Imam. Bukan istri kita. Besar sekali. Sekarang coba ketika melihat wanita orang lain, ya bukan wanita yang halal, coba untuk menunduk. Kecuali Amin ini kan, ini betul. Ya, mau lihat perempuan juga, khususnya kita yang muda. Oh jangan nggak premi itu ya. Ini peluangnya sudah, tapi kita itu memang masih ada peluang. Jangan nggak premi usia. Jangan anggap remeh usia. Jadi betul coba kita jadikan hari ini ya penutup Ramadan ini paling baik ya. Ya kalau betul betul. HP nonton YouTube ya kan untuk coba hari ini kita gunakan untuk satu hari kita gunakan baca Quran dan baca hadis. Coba. Jadi tinggalkan dulu misalnya. Kalau misalnya dulu sering kita bicara di grup WA yang banyak ghibah, banyak namanya. Nah, kita coba keluar dari grup WA itu satu hari. Minta izin satu hari dulu saya mau keluar dari grup WA ini. Ya. Jadi untuk itu karena kita ketika baca ghibah dan namimah itu kita kebagian dosanya. Kita kebagian dosanya. Ya, jadi untuk kita jadikan hari ini ya hari terbaik Ramadan kita. Jangan buka grup. Berarti jangan buka grup tadi. Iya. Jadi coba kita untuk saya tidak katakan itu jangan buka ya. Tapi coba kita jadikan hari ini itu hari terbaik kita selama Ramadan dan hari yang kita menutup Ramadan ini dengan orang lain mengatakan, "Wih, ternyata Pak Imam kita hari ini luar biasa." Sebelumnya mungkin infaknya 100.000 sekarang 1 juta. Misalnya. Kalau sebelumnya kalau jalan tudungnya terlalu tudung mungkin banyak masalah. Sekarang mungkin jalannya lebih kelihatan lebih senyum. Walaupun dari jauh kelihatan giginya tidak bisa. Ya, kalau misalnya sebelumnya mungkin THR-nya sama Rizky ya, sama Jai sedikit tambah THR misalnya. Wih, sehingga bilang Bapak ini ternyata baik 3 hari ini kan. Jadi jangan tunggu Idul Fitri. Ramadan ini lebih banyak pahalanya kan. Ya. Kalau misalnya mungkin sekali itu di bawah ya. Biasanya satu hari telepon 1 jam, 2 jam. Nah, jadi istri ternyata ya beda tante sebelumnya nih kan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi buat spesial kepada orang-orang yang jadi semua sebenarnya kita bisa jadikan ibadah. Ya, berbeda. Jangan ngomong begitu nanti saya pulang ini. Jadi betul-betul kita jadikan Ramadan ini hari ini khususnya. Kita coba untuk kalau ada yang coba untuk berbicara dengan kayaknya ini bukan baik, kita hindar. Jangan. Ada yang bicarakan bukan bicara agama, kita coba bicara agama. Jadi betul-betul hari ini kita jadi ustaz betulan, bukan ustaz bohong-bohongan. Bukan ustaz yang kita inginkan, tapi perubahan dari dalam kita. Dan kita akan rasakan, betul-betul kita akan rasakan. Kalau perubahan itu kita bisa lakukan dalam sehari saja, kita akan rasakan betul-betul bukan orang lain bisa akan menilai, tapi betul-betul kita akan rasakan perubahan dalam diri kita. Semoga ini yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada kita semua, sehingga Ramadan kedepannya ya bukan lagi menjadi momen hal yang biasa ya. Keluar Ramadan, alhamdulillah. Sudah pergi Ramadan, alhamdulillah. Jadi terlewatkan dan kita tidak bisa mengambil manfaat apapun. Kita harapkan ya, kalau misalnya di bulan Ramadan kemarin
kemarin suaranya mungkin kalau bicara tapi sekarang coba mulai untuk harus terus bicara. Ya. Jadi orang Jawa lah sedikit. Ya, saya tahu, walaupun saya tahu Pak Imam ini dari Jawa dulu. Jadi kita coba untuk mengambil dari setiap suku kebaikan-kebaikannya atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu sama-sama. Semoga amalan-amalan Ramadan selama ini kita lakukan, baik dari kajian yang sifatnya ibadah khusus ataupun yang sifatnya mubah tapi kita niatkan ibadah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hayat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasirana ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdi an-nas jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اجعل ارض المقدسه التي كنت عليها راضيه فاجعل لنا راضيه يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.